Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saya ucapkan kepada Ibu Putri dan Ibu Nia selaku dosen pengampu mata kuliah membaca kritis kreatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Legina Dita Putri Ningrum dengan NIM 2451107001111028 dari kelas membaca kritis kreatif kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster yang berasal dari esai yang sudah saya buat berjudul Romantisasi Tren Gangguan Kesehatan Mental di Media Sosial, Romantisasi dan Glorifikasi. Di sini saya membahas beberapa hal, teman-teman dan Ibu Putri dan Ibu Nia. Saya membahas tentang fenomena tren gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental pada saat ini itu dijadikan tren di media sosial. Hal ini tuh munculnya dari mana? Hal ini muncul ketika seseorang, bahkan artis, vokalis atau bahkan penyanyi ternama memposting sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental ya mereka unggah gitu. Karena mereka adalah seorang public figure, orang-orang ini jadi memberikan spotlight kepada mereka karena dianggap gangguan mental ini adalah hal yang serius dan harus ditangani. Namun, banyak juga masyarakat atau teman-teman yang FOMO itu menggunakan kejadian ini atau menggunakan gangguan mental ini menjadi suatu hal agar mereka mendapatkan spotlight dan juga mendapatkan atensi dari masyarakat lainnya. Mereka seringkali padahal mereka dengan kondisi mental baik-baik saja, mereka tidak memiliki diagnosa apapun, mereka tidak memiliki gangguan kesehatan mental apapun, ketika merasa sedih sedikit saja, mereka mengunggahnya di media sosial seolah-olah mereka sangat amat tersakiti. Seperti itu teman-teman. Mereka cenderung mengagung-agungkan yang namanya gangguan kesehatan mental. Orang-orang FOMO seperti inilah teman-teman yang akhirnya membuat gangguan kesehatan mental itu dilihat sebagai sesuatu yang estetik, yang unik dan harus dicoba seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya juga membahas mengapa sih tren romantisasi dan glorifikasi ini itu dapat berkembang dengan sangat pesat atau banyak digemari oleh masyarakat. Nah, pengaruh media dan hiburan itu sangat amat penting teman-teman, dimana di media sosial, TV maupun film sering menampilkan gangguan kesehatan mental secara keliru dan diglamor dan dibuat secara glamor. Seperti yang kita tahu, masyarakat kita kan sangat amat awam ya teman-teman, jadi mereka itu menganggap gangguan kesehatan mental itu sebagai suatu hal yang keren seperti itu karena mereka belum mengerti. Sebab apa? Dalam film-film ada beberapa film itu yang mengemas gangguan kesehatan mental yang diderita oleh pemeran utama. Saya sebut saja mungkin kalau film Indonesia itu ada Kukira Kau Rumah, dimana pemeran utamanya ini dibuat memiliki gangguan kesehatan mental yaitu bipolar, dikemas secara glamor juga. Itu adalah seringkali film-film seperti contohnya itu tadi merepresentasikan hal yang salah tentang gangguan kesehatan mental sehingga masyarakat ini menganggapnya gangguan kesehatan mental adalah sesuatu hal yang unik dan keren, bukan sesuatu hal yang harus ditangani oleh tenaga medis atau dengan penanganan yang sangat serius. Selanjutnya adalah penyebab fenomena tren gangguan kesehatan mental ini ramai adalah banyaknya pengguna media sosial mengunggah konten tentang gangguan kesehatan mental ini dikemas secara estetik. Jadi mereka ini seolah-olah memiliki gangguan kesehatan mental. Jadi mereka seperti membuat konten-konten yang menunjukkan bahwa kondisi mental mereka sedang tidak stabil dan dikemas secara estetik agar mendapatkan spotlight ataupun perhatian. Nah, penyebabnya apa? Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan emosional yang baik itu akan FOMO gitu teman-teman, tidak memiliki kesiapan emosional yang baik untuk bermain media sosial, itu akan cenderung FOMO dan meniru tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pelaku romantisasi dan glorifikasi sebelumnya seperti itu. Jadi masyarakat yang awalnya itu tidak tahu apa itu gangguan kesehatan mental, terus akhirnya tahu apa itu gangguan kesehatan mental, tetapi mereka tidak memiliki kondisi emosional yang cukup baik untuk menyikapinya, mereka akan cenderung FOMO karena mereka menganggap hal ini adalah sesuatu yang unik dan menarik seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah dampak pada persepsi dan self diagnosa. Seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa pelaku romantisasi dan glorifikasi sebenarnya kondisi mentalnya baik-baik saja seperti itu. Mereka tidak memiliki diagnosa
gangguan mental apapun, mereka tidak memiliki gangguan kesehatan mental yang sudah diberikan diagnosanya oleh psikiaternya itu apa, mereka tidak punya itu teman-teman, karena mereka hanya mengagung-agungkan dan melebih-lebihkan kondisi kesehatan mental mereka. Fenomena ini tuh memperburuk mispersepsi dan memunculkan banyak self diagnosa dari masyarakat-masyarakat yang lainnya yang sebelumnya belum terpapar oleh ini, itu akan cenderung terdorong melakukan self diagnosa, terdorong untuk melakukan romantisasi dan glorifikasi juga, sehingga stigma baik maupun buruk tentang gangguan kesehatan mental yang sudah diromantisasi ini tuh akan terus berkembang di masyarakat. Mungkin dari stigma negatifnya, masyarakat akan menganggap bahwa gangguan kesehatan mental adalah sesuatu yang alay, sesuatu yang lebay. Nah, hal ini tuh sangat kasihan terhadap teman-teman kita yang memiliki gangguan kesehatan mental betulan gitu teman-teman. Mereka akan merasa terkucilkan, mereka akan merasa tidak dihargai seperti itu. Namun stigma yang baik yaitu masyarakat yang percaya akan gangguan kesehatan mental, namun mereka cenderung mengagung-agungkan dan menganggap kesehatan mental ini adalah sesuatu yang glamor dan unik, itu akan membuat masyarakat yang awalnya tidak apa-apa, yang awalnya kondisi mentalnya baik-baik saja, menjadi kondisi mentalnya ini diapa-apakan gitu, cenderung dikarang-karang menjadi gangguan kesehatan mental, seolah-olah kesehatan mental mereka itu buruk seperti itu teman-teman. Di sini saya membahas tentang dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yang pertama itu adalah mendorong sebagian orang berani membicarakan tentang kesehatan mental. Dulu teman-teman, ketika kita memiliki gangguan kesehatan mental, dengan sebetulnya memiliki gangguan kesehatan mental betul, kita akan dianggap gila teman-teman, kita akan dianggap gila, kita akan dianggap seolah kita tidak layak untuk hidup bersama dengan masyarakat lainnya karena kita dianggap gila. Namun dengan adanya aware atau adanya kepedulian terhadap kesehatan mental di era yang saat ini, itu membuat teman-teman kita yang memiliki gangguan kesehatan mental kesehatan mental betul gitu, kesehatan mental yang benar, gangguan kesehatan mental yang benar-benar sakit seperti itu teman-teman, mereka itu lebih berani atau lebih membuka diri mereka untuk berdiskusi dan tampil di publik, tidak seperti dulu yang kayak ih dia gila ya karena dia memiliki gangguan kesehatan mental seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah media sosial itu dapat menjadi ruang dukungan yang suportif jika digunakan dengan tepat. Jadi teman-teman kita yang benar-benar mengidap gangguan kesehatan mental ini dapat terbantu dengan adanya kita yang memberikan mereka support, memberikan mereka dukungan agar mereka lebih settle dan lebih memahami bagaimana cara mereka untuk mengontrol kesehatan mental mereka agar tidak meledak-ledak seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah membantu beberapa individu merasa tidak sendirian melalui ekspresi diri. Jadi ketika kita sedih sendirian atau ketika orang memiliki gangguan kesehatan mental akan cenderung kalau senang itu senang sekali dan kalau sedih itu akan sedih sekali teman-teman. Jadi dengan adanya media sosial, dia tidak akan merasa kayak aduh aku sedih sendirian, aduh aku stres sendirian, aduh aku depresi sendirian, aku adalah orang paling menyedihkan di dunia ini. Itu tidak akan ada karena dengan adanya media sosial kita membantu mereka untuk memberikan stigma bahwa kalian itu tidak sendirian, kalian itu banyak temannya seperti itu teman-teman. Dan dalam konteks yang benar, berbagai emosi itu dapat dituangkan di media sosial dan membantu untuk proses penyembuhan. Jadi melalui dukungan kita, melalui kepedulian kita terhadap penyintas gangguan mental ini akan membuat mereka merasa terbantu dan emosionalnya juga akan semakin baik teman-teman. Jadi dapat untuk dampak negatifnya yang pertama adalah meningkatkan self diagnosa dan pemahaman keliru tentang gangguan kesehatan mental. Jadi dengan adanya tren gangguan kesehatan mental yang diromantisasi dan diglorifikasi, teman-teman yang awalnya tidak apa-apa kondisi mentalnya, yang mereka tidak memiliki diagnosa apapun dari dokter, mereka tiba-tiba melakukan self diagnose, kayaknya aku bipolar deh, atau kayaknya aku memiliki skizofrenia deh karena aku sering begini tanpa mengkomunikasikannya dengan pihak yang memang berwenang untuk melakukan diagnosa, yaitu psikiater. Selanjutnya adalah membuat gangguan mental dianggap estetik dan layak untuk dipamerkan.
Seperti yang aku bilang tadi, bahwa sebenarnya media sosial ketika disikapi dengan baik itu akan membantu teman-teman kita yang memiliki gangguan kesehatan mental betulan itu untuk berkembang, teman-teman. Namun dengan adanya tren romantisasi dan glorifikasi ini, menganggap gangguan kesehatan mental menjadi sesuatu yang estetik seperti itu. Jadi kayak kesalahan atau mispersepsi gitu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah memperburuk stigma terhadap pengidap gangguan mental yang sebenarnya. Jadi, ketika dengan adanya banyak tren romantisasi dan glorifikasi, sebagian masyarakat itu ada yang merasa muak, teman-teman. Sehingga mereka menganggap semua orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu alay dan mencari perhatian. Padahal mereka tidak tahu bahwa orang ini beneran mempunyai gangguan kesehatan mental atau tidak, karena ramainya romantisasi dan glorifikasi ini gitu, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya adalah mendorong glorifikasi dan pencarian perhatiannya yang berbahaya secara emosional, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Nah, maka dari itu, teman-teman, gangguan kesehatan mental ini tidak sepantasnya untuk dijadikan tren atau bahan estetika. Maka dari itu, teman-teman, gangguan kesehatan mental bukan selayaknya dijadikan tren atau hal untuk media estetika. Romantisasi dan glorifikasi hanya menyesatkan dan merugikan banyak pihak, yaitu masyarakat, psikiater, bahkan yang terdampak atau penyintas gangguan mental yang sebenarnya itu orang-orang yang terdampak. Mari bersikap bijak dalam bermedia sosial, memahami kesehatan mental secara benar, serta menghentikan penyebaran misinformasi. Kesehatan mental adalah isu serius yang memerlukan penanganan profesional, bukan bahan konten demi mencari perhatian. Di sini saya mempunyai tagline penutup atau kalimat penutup dari saya: bijak bermedia sosial, bijak memaknai gangguan kesehatan mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.